Halo teman-teman, sahabat otomotif kompas.com. Kalau teman-teman lagi nyari motor 2 silinder 250 cc tapi nggak pengen yang umum di jalan, atau nyari motor custom tapi pengen yang udah jadi tinggal pakai, atau pengen beda aja gitu di jalan, saya punya jawabannya nih teman-teman, yaitu Kiwe SCR 250V. Untuk lebih lengkapnya teman-teman pencet dulu tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang kita bahas yuk motornya. Ya, inilah motornya teman-teman, Kiwe SCR 250V. Jadi V-nya itu adalah V-twin, seperti teman-teman lihat mesinnya V-twin 250 cc ya. Dan model motornya udah gini, dari pabrikan udah jadi semua. Model SCR itu jadi scrambler ya. Jadi motornya model scrambler. Mungkin sekarang kita lihat ke detail-detailnya ya, mulai dari depan. Ya teman-teman, untuk bagian depannya nih, dia udah lampunya pakai model yang bulat ya. Ada diarelnya nih. Tapi lampu utamanya masih halogen ya, masih bohlam ya. Ini kalau kita nyalain tuh masih bohlam lampunya. Di arealnya dia juga sudah pakai protektor lampu nih ya, dari besi teman-teman. Dia nyambung ke pegangan kena plat nomor nih. Terus untuk lampu sennya juga masih bohlam ya teman-teman. Depan belakang sih, jadi lampunya tuh, lampu depannya ada di arealnya sudah LED, tapi lampu utamanya halogen. Lampu belakangnya sudah LED, tapi lampu sennya depan belakang masih bohlam. Jadi kita lanjut, untuk shocknya dia juga masih teleskopik. Di sini pakai cover shock juga nih dari karet biasa. Terus nih spakbornya metal teman-teman. Ada kanan kiri udah ada reflektor. Dan untuk ukuran bannya dia ukuran depan dan belakangnya beda teman-teman. Depannya ring 17, belakangnya 15. Sektor pengereman dia sudah depan belakang juga udah ABS. Depan belakang ya. Ini karena ada sensornya juga. Terus yang depan pengeremannya pakai 4 piston dan yang belakang dia pakai 2 piston. Jadi untuk sektor pengereman dan kaki-kaki sudah mumpuni banget ya, udah custom banget dan maco sih kalau dilihat ya. Lanjut ke bagian samping teman-teman, seperti yang kalian lihat ini, keren ya. Jadi ini tangkinya besi. Ini ada cover juga di sini, di balik sini ada sekring dan aki segala, nih covernya dari besi ya juga, tapi ini ada nomornya. Dia masih plastik sih. Dan ini dia main selling point dari motor ini adalah mesinnya teman-teman. Mesinnya V-twin. Ya bisa dibilang langka ya untuk di kelas 2 silinder 250 cc di Indonesia terutama ya. Jadi mesinnya V-twin 250 cc, powernya 16,8 tenaga kuda dan torsinya 17 Nm. Dan dia masih 5 percepatan, belum 6 ya. Dan motor ini masih air cool teman-teman ya. Jadi nggak ada radiatornya. Dan kalau kemarin sudah dipakai jalan ya, udah dari Jakarta sampai Bogor segala, ya gak terlalu panas juga sih sebenarnya sih. Yang bikin panas justru dari leher knalpotnya nih. Jadi satu udah keluar dari depan, yang silinder depan dan silinder belakang nih keluarnya agak deket ke paha ya. Nanti kita jelasin lebih dalam lagi saat kita lagi nyoba motornya. Dan untuk kapasitas tangkinya dia 13 liter teman-teman, jadi ya cukup besar lah ya. Dan untuk bagian belakangnya nih, dia seperti yang saya bilang tadi, ban depan dan belakangnya ukurannya beda. Yang jadi yang depan 17, yang belakang 15. Dan ini bannya juga agak jarang ya teman-teman kalau dicari. Dia ukurannya 130/90, ring 15. Jadi udah kemarin udah searching juga agak susah ya nyarinya ya. Tapi dia sudah ABS juga bagian belakangnya, jadi ABS-nya 2 channel. Dan untuk pengeremannya dia juga sudah 2 piston. Dan untuk armnya dia juga model tubular ya, bisa dibilang tubular sih, tapi di sininya kayak arm biasa, tubular. Terus nyambung untuk shocknya juga dia bisa disetel untuk preloadnya ya. Jadi kalau teman-teman ada keluhan tentang bantingan suspensi belakang motor ini juga tinggal di-setel aja nih dari preloadnya. Dan untuk bagian belakangnya ada handle ya untuk pegangan pembonceng nih. Terus untuk seperti yang bilang tadi, lampu belakangnya lampu rem
udah LED dan lampu sennya masih bawah lam. Untuk spakbornya dia sih plastik ya nih bagian belakang. Dan untuk joknya juga dia bahannya dari kulit, terus ada jahitan-jahitan stitchingnya gini. Dan untuk bagian penumpangnya yang dibonceng dia agak model pantat lebah gitu ya, agak naik. Jadi mungkin biar ada supportnya untuk pembonceng ya. Terus modelnya udah tandem gini jadi satu. Sekarang bagian terakhir nih, bagian kokpit teman-teman. Untuk bagian kokpitnya juga bisa dibilang sederhana ya teman-teman. Jadi untuk yang penting-penting aja nih. Dia biasa sen, lampu jauh, lampu dekat ya, terus ada pas beamnya, biasa nih klakson. Terus ini ada stabilizer stangnya juga model udah tinggi. Dan di bagian kanan biasa starter. Lampunya juga model bisa dinyala matikan ya, belum yang AHO. Dan ini engine start stop. Terus yang keren lagi nih di bagian master remnya nih, jadi kelihatannya kayak sudah aftermarket ya teman-teman. Jadi kayak ada tabungnya gitu. Dan di sini speedonya model semi digital ya, jadi dia sampai 12.000 rpm. Dan bagian digitalnya juga nggak bisa diganti-ganti ya teman-teman. Jadi data yang ditampilkan hanya ini aja ya, jadi ya cuma hanya bensin, terus giginya, terus kecepatan, terus total kilometer ya. Terus untuk di bagian analognya nih ada sensor ABS, mesin, terus netral, dan sen. Dan di sini juga ada soket USB juga nih teman-teman, Type A ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas perangkat elektronik teman-teman seperti handphone atau GPS nih bisa banget nih di motor ini. Dan untuk posisi berkendara teman-teman, saya tingginya 170 cm bisa dibilang ya. Berat 70 kilo. Dia motornya bisa dibilang enteng juga sih ya. Ini bensin juga sekarang lagi full tank. Terus ini kalau kaki naik nih, bisa dilihat mepet banget sama knalpotnya. Tapi kalau kemarin sudah saya coba motornya, saya biasa di jalan tuh lebih sering jinjit ya. Jadi kalau ngerem tuh saat dibutuhkan aja. Jadi sebenarnya hampir kena tuh knalpot kalau posisi kita di tuas rem terus nih. Ada potensi kena knalpotnya. Tapi kalau kita agak jinjit tuh jadi agak jauh dari knalpot sih. Secara keseluruhan sih posisi berkendaranya bisa dibilang cukup santai ya. Jadi saya agak tegak juga sih. Sebenarnya nggak tegak-tegak banget, agak maju dikit banget. Tapi posisi tangannya ya nggak pegel-pegel banget sih karena dibantu dengan stangnya yang agak tinggi posisinya. Nah teman-teman, karena sudah kita bahas semua nih tentang motor ini, kenapa nggak sekarang kita sekalian cobain aja nih motor? Yuk kita jalan. Jadi Kiwi SCR 250V ini jelas memiliki daya tarik tersendiri, terutama suaranya nih. Dan setelah beberapa hari ini saya cukup menikmatinya. Mesinnya halus saat dipakai santai dan bertenaga saat diajak lari. Dan handlingnya pun juga terbilang baik. Di kelas 250cc motor ini bukan yang terkencang atau yang paling bertenaga di pasaran. Tapi di segmen motor scrambler yang bisa dibilang terabaikan, motor ini menonjol sendiri di antara opsi di pasar. Soalnya motor scrambler asli pabrikan biasanya motor gede, sedangkan scrambler kecil yang seperti ini yang banyak beredar di jalan ialah motor custom. Adapun jika mau dipaksakan, maka ada Kawasaki W175 atau Yamaha XSR 155 yang cc-nya lebih kecil. Untuk mesinnya sendiri, seperti yang tadi saya bilang, bisa menghasilkan tenaga 16,8 tenaga kuda dan torsinya 17 Nm. Ya, terbilang kecil sih untuk motor 250cc, mengingat tenaga rata-rata motor di kelasnya sudah menembus 20 tenaga kuda nih. Tapi di luar performa mesin, secara keseluruhan motor ini tentunya memenuhi kategori menyenangkan untuk dikendarai. Apalagi saat dibawa di bawah RPM 4000, suara yang dihasilkan tuh garang banget ya dan nagih, lebih condong ke suara Ducati nih dibanding Harley nih, kan mesinnya V-twin nih. Sedangkan kalau kita pacu di atas RPM 4000, suaranya justru berubah ya menjadi lebih merdu gitu, jadi lebih bulat suaranya. Untuk handling terus suspensi ya terbilang baik. Mudah bermanuver saat macet itu jelas karena stangnya juga lebar, tinggi kan, posisi duduknya juga tegak. Tapi kalau diajak menikung nih motornya kurang nurut. Ya mungkin mengingat ukuran ban depan dan belakang yang berbeda dan bentuk ban belakang yang tebal dan tapaknya yang tidak lebar. Jadi agak belang tuh depan belakang. Sedangkan posisi berkendaranya nyaman untuk saya yang tingginya 170 cm. Dan tidak lupa nih yang terakhir, opsi customizasinya yang melimpah banget nih teman-teman. Soalnya udah dibekalin mesin V-twin dan dasar motornya emang bisa dimodif kan.
Jadi teman-teman bisa mengkreasikan motor ini sesuai imajinasi kalian. Jadi yang bisa mau cafe racer bisa, kalau mau jadi jet style bisa, atau chopper kayaknya bisa juga sih. Tinggal ya teman-teman mengkreasikan sendirilah. Jadi dengan adanya SCR 250V ini, semoga juga segmen motor scrambler atau motor custom tapi yang udah jadi dari pabrikan ya, lebih banyak lagi di masa depan, khususnya di Indonesia. Ya teman-teman, jadi tadi merupakan hasil dari review dan rasa berkendara dari Kiwe SCR 250V. Sekarang beralih ke kesimpulan teman-teman. Untuk harganya dia 54 jutaan untuk yang non ABS, dan yang ini yang ABS dia harganya 58 jutaan. Jadi beda 4 jutaan. Kesimpulannya kita mulai dari plus dulu. Kalau plusnya sih untuk motor 250cc ini dipakai berkendara harian dia enak ya. Dia powernya smooth dari bawah sampai atasnya. Terus untuk pakai jarak jauh juga masih enak. Dia getarannya juga bisa dibilang minim ya. Modelnya juga udah keren banget ya. Kalau teman-teman yang misalnya malas modifikasi, dari Kiwe-nya sudah bagus modelnya. Jadi nggak usah di custom lagi juga enak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang doyan custom, bisa banget nih di custom lagi motor ini. Mau jadi model cafe racer atau model jet style nih, bisa banget nih SCR 250. Jadi karena udah dibekali mesin V-twin juga, jadi untuk tampilan udah pasti nilai plus banget nih karena mesinnya. Dan sekarang untuk minusnya teman-teman ada beberapa juga. Yang pertama mungkin di sektor penerangan ya. Jadi lampu depannya sudah ada DRL-nya, tapi lampu utamanya masih halogen. Tapi lampu belakang sudah LED dan lampu sennya tapi masih bohlam juga ya. Nggak terang sih kalau dipakai ya saat malam atau saat dibutuhkan lampunya. Dan yang kedua nih untuk bagian di stangnya ya. Ini bagian tombol-tombol yang dimencet tuh bisa dibilang agak ringkih ya. Feel-nya tuh nggak kokoh gitu ya. Fungsional sih, cuman mungkin untuk bagian kualitasnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus untuk bagian kabel-kabel ya, perkabelan juga ini bisa teman-teman lihat ya, agak kurang rapi ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka melihat lebih detail lagi dari setiap barang tuh agak mengganggu ya bisa dibilang. Tapi kalau yang udah biasa dengan motor custom kayak fine-fine aja sih. Dan untuk minus yang terakhir teman-teman, saat kita lagi berkendara, terutama pas lagi belok-belok ya teman-teman, lagi bermanuver, dia tuh motornya agak susah diajak rebahan ya. Maksudnya bukan rebahan yang ekstrim-ekstrim juga, jadi motornya maunya yang tegak mulu. Minusnya sih kalau menurut saya sih itu aja sih. Semuanya kembali ke teman-teman lagi. Jadi untuk harga 58 juta nih yang ini, 58 jutaan yang ABS, menurut teman-teman worth it apa enggak? Dari looks-nya, dari fitur yang diberikan, dari rasa berkendara tadi. Jadi begitu aja teman-teman untuk review kali ini Kiwe SCR 250V ABS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman lebih bisa update terus sama video-video yang akan kami keluarkan.